Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 485. Segera setelah itu, tinjunya yang besar menghantam Dev dengan suara yang menembus udara. Kemanapun tinju itu lewat, udara tertekan menjadi riak-riak yang terlihat dan menimbulkan ledakan keras. Kekuatan pukulan ini cukup untuk meratakan bukit kecil hingga rata dengan tanah. Orang-orang di antara penonton menutup telinga mereka satu demi satu. Beberapa di antara mereka yang kultivasinya lebih lemah bahkan terjatuh ke tanah karena angin dari pukulan tersebut. Wajah beberapa orang menjadi pucat pasi. Beberapa orang sudah memejamkan mata, tidak tega menyaksikan Dev diremukan hingga menjadi bubur. Tobiason berdiri di tepi ring, butiran keringat mengalir dari dahinya, tetapi dia merasa sedikit lega saat melihat penampilan Dev yang tenang. Dia menyeka keringat di wajahnya dan berbisik, "Menantu laki-lakiku, kau harus bertahan." Akan tetapi, Dev hanya sedikit memutar badannya, gerakannya seanggun saat dia berjalan-jalan di taman. Tinju besar itu melewati sudut pakaiannya dan mengenai ring. Seketika itu juga tercipta lubang berdiameter 2 meter pada ring yang dibuat khusus itu. Kerikil beterbangan kemana-mana dan asap serta debu memenuhi udara. "Hadeh. Terlalu lambat." Dev mencibir, dengan nada sarkasme yang tak tersamar dalam suaranya. Sosoknya tiba-tiba hilang, dan sesaat kemudian dia muncul di belakang harimau besar. Begitu cepatnya Dev sehingga bayangannya pun tertinggal. "What?" Tiger tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak tak percaya. Jari-jarinya tanpa sadar menghancurkan sandaran tangan kursi, dan serpihan kayu berjatuhan dari sela-sela jarinya. Dev melompat ringan dan mendarat di bahu harimau besar, gerakannya seringan daun yang jatuh. Dev berjongkok, menepuk pipi harimau besar yang berjanggut, dan berkata dengan enteng, "Orang bodoh, bukankah ibumu mengajarimu untuk berhati-hati?" Harimau besar meraung dan mengulurkan tangan untuk meraih bahu Dev, namun yang dia tangkap hanyalah udara. Dev sudah menyelinap ke bahunya yang lain dan bersenang-senang. "Brengsek. Tikus sialan. Turun ke sini." Harimau besar sangat marah dan menepuk bahunya sendiri dengan tangannya yang besar. Namun setiap kali dia menepuk, itu meleset dari sasaran. Di mata Dev, gerakan harimau besar sangat lambat seperti seekor siput. Setelah cukup bermain-main, Dev melompat dari bahu harimau besar. Harimau besar tertipu, wajahnya penuh amarah dan dia meraung keras seperti banteng gila. Kemudian dia meninju Dev dengan keras, namun kali ini Dev tidak menggunakan tubuhnya untuk menghindar. Dev tidak menghindar ataupun mengelak, melainkan mencengkeram tinju harimau besar dengan telapak tangannya. Telapak tangannya pun beradu dengan tinju harimau besar, terdengar suara keras. Dalam sekejap, cahaya yang menyilaukan meledak dan gelombang udara yang kuat menyebar ke segala arah dengan titik tabrakan sebagai pusatnya. Semua orang tersungkur ke tanah karena gelombang udara dan harus mengangkat tangan untuk menutupi mata mereka. Saat cahaya memudar, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tinju besar harimau besar telah digenggam erat oleh telapak tangan Dev, dan tidak bisa bergerak sama sekali. "What? Bagaimana mungkin?" Tiger membelalakan matanya dan berseru tak percaya. Dia tahu, kekuatan fisik harimau besar tak tertandingi di pasar gelap. Dalam pertarungan sebelumnya dengan orang lain, dia selalu menghancurkan lawannya secara sepihak. Jadi sejak kapan dia pernah menghadapi lawan sekuat itu? Harimau besar meraung marah, otot-ototnya menegang dan urat-uratnya menonjol, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Dev. Dev hanya tersenyum dingin, lalu tiba-tiba mengerahkan tenaga dengan pergelangan tangannya, dan tinju harimau besar pun diputar olehnya. Segera setelah itu, Dev menendang lutut harimau besar. Dengan suara krek yang keras, tubuh harimau besar yang bagaikan menara besi jatuh ke tanah dengan keras. Seluruh tempat itu sunyi senyap, mulut semua orang terbuka lebar-lebar, tidak mampu berkata apa-apa. Mereka belum pernah melihat kekuatan fisik yang begitu kuat yang dapat melawan lawan yang ukurannya sangat berbeda dan bahkan mengunggulinya. "Sekarang giliranku." Dev berbicara dengan lembut, dan meskipun suaranya lembut, suaranya meledak di telinga semua orang bagaikan guntur. Sosoknya melintas dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Di saat berikutnya, harimau besar mendapat hantaman keras di wajah oleh sebuah pukulan, dan terpental hingga menghantam tembok di tepi ring dengan keras, meninggalkan cetakan besar berbentuk manusia di tembok. Harimau besar berjuang untuk berdiri,
tetapi dia mendapati tubuhnya seperti runtuh dan setiap gerakan terasa sangat menyakitkan. Dev berjalan perlahan di depannya dan menatapnya. Apakah hanya itu yang bisa kamu lakukan? Wajah Tiger menjadi pucat dan dia meraung. Harimau besar, cepat bangun dan bunuh dia. Harimau besar menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk bangkit, tetapi Dev menginjak dadanya. Dev mengerahkan sedikit tenaga, dan harimau besar merasa dadanya seperti ditekan oleh gunung. Harimau besar mengalami kesulitan bernafas dan penglihatannya menjadi gelap. Akui saja kekalahan, kata Dev. Mata harimau besar terbuka lebar karena marah, tetapi dia harus mengakui bahwa dia sama sekali tidak berdaya menghadapi lawan yang tampaknya lemah ini. Harimau besar mengangguk dengan susah payah, yang menunjukkan bahwa dia mengaku kalah. Dev menarik kakinya dan harimau besar terjatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Seluruh hadirin kaget, dan semua orang menatap Dev dengan mata penuh ketakutan dan kekaguman. Ayo. Siapa lagi? Dev melihat sekeliling, matanya mengamati sekeliling. Aku bisa mengalahkan 10 dari kalian sendirian. Wajah Tiger sangat muram. Dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, bocah. Kau punya nyali. Kalau begitu, kami akan maju bersama. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Sambil berbicara dia melambaikan tangannya, dan 10 master dari pasar gelap harimau kejam di belakangnya melompat ke atas panggung satu demi satu. Suara langkah kaki 10 master yang ganas itu terdengar bagai tabuhan genderang perang. Masing-masing orang ini adalah ahli dalam pelatihan fisik. Yang terkecil tingginya lebih dari 2 meter, dengan tubuh berotot dan kulit metalik yang berkilau. Mereka mengelilingi Dev dalam bentuk seperti kipas, dengan kilatan haus darah di mata mereka. Wajah Tobiason berubah drastis, dan dia berteriak dengan cemas, menantu laki-laki, jangan. Jumlah mereka sangat banyak, kau sendirian tidak sebanding dengan mereka. Kau harus bersikap rendah hati saat keluar. Aku tidak bisa menolongmu jika kau bertindak sombong sok penting. Tobiason merasa cemas. Meskipun Dev memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan yang tidak biasa, terlalu keterlaluan baginya untuk melawan 10 orang sendirian. Namun, Dev melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Tobiason untuk tidak khawatir. Dia meregangkan bahunya dan berkata sambil tersenyum, kalian datang tepat waktu. Aku masih belum puas. Wajah Tiger berubah marah dan urat-urat di dahinya berdenyut. Dia membanting meja di depannya dan berteriak, bunuh bocah bodoh goblok sombong ini. Master pertama menyerang, mengayunkan tinjunya seperti palu, dengan energi samar melilit tinjunya. Jelas bahwa dia telah mengembangkan kekuatan fisiknya secara ekstrim. Dev tidak menghindar atau mengelak, tapi meninju juga. Tinjunya sangat kecil jika dibandingkan, tetapi itu membawa momentum yang tak terkalahkan. Retakan. Kraak. Suara renyah tulang patah terdengar sangat keras di pasar gelap harimau kejam yang sunyi. Seluruh lengan lelaki kekar itu terpelintir menjadi aneh, tulang-tulang putihnya menembus kulit, dan darah menyembur keluar. Dia berteriak dan terlempar mundur, menghantam pilar di tepi arena, lalu jatuh pingsan ke tanah. Musuh kedua dan ketiga menyerang bersamaan, yang satu memukul seperti palu lonceng dan yang lainnya menendang seperti cambuk baja. Dev bergerak cepat dan dengan mudah menghindari serangan itu, sementara tangannya dengan ringan menyentuh kedua pria itu bagaikan kupu-kupu yang terbang di antara bunga. Engah. Wus. Huh. Salah satu master itu tiba-tiba muntah darah dan jatuh berlutut, sementara yang satu lagi meratap sambil memegang kakinya yang bengkok dan cacat. Setiap serangan Dev secara akurat mengenai titik vital mereka. Meskipun tampaknya sederhana, sebenarnya serangan itu mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Dev seperti seekor harimau di tengah kawanan domba, dan dia mampu menangani pengepungan 10 master pasar gelap harimau kejam dengan mudah. Gerakan Dev begitu cepat hingga tak terlihat, sehingga bahkan para master dari pasar gelap harimau kejam bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaiannya. Setiap kali Dev menyerang, musuh akan jatuh sambil berteriak, ada yang lengannya patah, ada yang kakinya remuk, atau ada yang pingsan. Ketika para master dari pasar gelap harimau kejam melihat kejadian ini, mereka merasa ngeri dan serangan mereka pun semakin ganas. Akan tetapi, Dev menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Dan kecepatan dan kekuatannya menjadi semakin cepat. Di bawah serangannya,
Para master dari pasar gelap harimau kejam jatuh ke tanah satu demi satu, dengan teriakan yang terdengar satu demi satu. Semua orang tercengang. Mereka belum pernah melihat kekuatan tempur yang begitu dahsyat. Satu orang bertarung melawan 10 master, dan bukan saja dia tidak mengalami kerugian, tetapi dia juga mengalahkan lawan-lawannya tanpa ada kesempatan lawan untuk melawan balik. Ini sungguh di luar nalar gak habis pikir. Sial. Apakah dia masih manusia? Seseorang bergumam pada dirinya sendiri. Gila. Bagaimana kekuatan fisiknya bisa begitu mengerikan? Kata orang lain dengan tidak percaya. Seiring berjalannya waktu, situasi di atas ring menjadi lebih jelas. Dari 10 master dari pasar gelap harimau kejam, hanya 2 orang yang masih berjuang untuk bertahan. Mereka memandang rekan-rekan mereka yang terjatuh di sekitar mereka, hati mereka dipenuhi rasa takut dan gerakan mereka menjadi panik. Dev memanfaatkan kesempatan ini, melesat, muncul di belakang salah satu dari mereka, dan meninju bagian belakang leher. Pria itu merasakan layar hitam di depan matanya dan kemudian jatuh ke tanah. Segera setelah itu, Dev bergegas menuju orang terakhir dan menendangnya. Hanya dalam beberapa menit, Dev menjadi satu-satunya yang masih berdiri di atas ring. Para master dari pasar gelap harimau kejam tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan, mengerang satu demi satu. Darah mewarnai ring menjadi merah, memancarkan kilau yang menakutkan di bawah cahaya. Wajah Tiger pucat. Meskipun dia tidak terima, dia masih berkata dengan bibir gemetar, Aku menyerah." Suaranya selembut bisikan nyamuk, sangat berbeda dengan kesombongannya sebelumnya. Tobiason melompat kegirangan, semua kerutan di wajahnya terhapus oleh tawa. "Hahaha, aku kaya." "Dixon, cepat kosongkan gudang pasar gelap harimau kejam untukku." Tobiason menggosok tangannya dan mulai menghitung berapa banyak bahan langka yang bisa dia beli dengan koin Geopri ini. Dev berjalan perlahan menuju Tiger dan menatap ke arah pemilik pasar gelap harimau kejam yang sebelumnya sombong. Tatapan matanya dingin, seakan-akan sedang menatap seekor semut. "Ingat, lain kali saat kau bertemu seseorang dari pasar gelap istana rubah kami, minggirlah." Pada saat ini, secercah kekejaman terpancar di mata Tiger, dan dia tiba-tiba mengeluarkan belati beracun dari lengan bajunya. Belati itu bersinar dengan cahaya hijau dingin, dan jelas dilapisi dengan racun yang mematikan. Kemudian dia menusuk tepat pada dada Dev dengan kejam, secepat kilat. Tiger jelas hati-hati dan memiliki beberapa keraguan, dan tidak berani menggunakan aura, karena takut diketahui oleh para prajurit di atas. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Jika para prajurit tahu di mana pasar gelapnya, hidupnya akan berakhir. "Awas. Hati-hati." Seru Methu, wajahnya langsung memucat. Dev sudah menduganya sejak lama, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Pada saat belati hendak menyentuhnya, Dev meraih pergelangan tangan Tiger dan meremasnya dengan ringan. "Ah!" Tiger berteriak seperti babi disembelih, dan tulang-tulang pergelangan tangannya hancur menjadi bubuk, dan tergantung dengan lemas. Belati itu jatuh ke tanah dengan dentang, dan racunnya membuat lubang kecil berisi asap hijau. "Ini hanya pelajaran. Di masa depan, saya berharap kau tidak melakukan serangan diam-diam, atau jangan salahkan aku karena kejam." Dev selesai berbicara dengan dingin dan menendang Tiger itu. Tiger terbang lebih dari 10 meter seperti karung yang berat dan jatuh dengan keras ke tanah. Seluruh pasar gelap terdiam, dan semua orang terpana dengan pemandangan yang mengejutkan ini. Siapa yang mengira bahwa seorang pemuda yang tampaknya biasa-biasa saja akan menyapu seluruh pasar gelap harimau kejam hanya dengan kekuatan fisik? Para penjahat yang begitu kuat dan kuat yang biasa memamerkan keperkasaannya, tapi rapuh seperti bayi di depan Dev. Wajah Tiger pucat, matanya penuh dengan keengganan, tapi dia tidak berani melawan. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Dev. Dalam keputusasaan, Tiger hanya bisa melihat Dixon yang membawa orang-orangnya untuk memindahkan semua koin Geopri dan sumber daya. Tobiason melihat gunungan koin Geopri dan sumber daya, tidak bisa berhenti tertawa. Dia berjalan ke depan, menepuk bahu Dev, dan berseru, "Menantu, kau sangat luar biasa. Dengan Anda, posisi pasar gelap istana rubah kita di antara pasar gelap pasti akan meningkat." Dev tersenyum tipis dan tidak berbicara. Dia tahu bahwa di surga ini di mana yang kuat dihormati,
Hanya dengan terus meningkatkan kekuatannya dia bisa mendapatkan pijakan. Dan kemenangan hari ini hanya karena batasan aturan. Jika penggunaan aura diperbolehkan, Dev sama sekali tidak bisa menjadi lawan dari orang-orang ini. Jadi Dev harus meningkatkan alamnya sesegera mungkin. Semua orang di pasar gelap harimau kejam menyaksikan kekayaan hasil jerih payah mereka diambil oleh Dev. Meskipun mereka tidak terima di dalam hati mereka tidak berani bicara apapun. Mereka tahu bahwa mulai saat ini, status pasar gelap harimau kejam di antara pasar gelap akan anjlok. Ayah mertua, mengapa kita tidak pergi ke pasar gelap berikutnya? Dev bertanya. Hanya dengan memenangkan lebih banyak koin geoperi dan sumber daya, Dev dapat meningkatkan levelnya lebih cepat. Oke. Tidak masalah, ayo pergi segerakan. Wajah Tobiason penuh kegembiraan, dan setelah melihat Tiger dengan dingin, dia meninggalkan pasar gelap harimau kejam. Ketika dia berjalan keluar dari pasar gelap harimau kejam, Dixon dan orang-orang lain dari pasar gelap Istana Rubah semuanya memandang Dev dengan kagum. Awalnya, banyak koin geoperi dan sumber daya milik pasar gelap Istana Rubah mereka diambil oleh pasar gelap harimau kejam. Hal itu membuat pasar gelap Istana Rubah kesulitan untuk bertahan, tetapi mereka tidak berharap bisa memenangkannya kembali kali ini. Pada awalnya, Dixon meremehkan ukuran dan basis kultivasi Dev ketika dia melihat bentuk tubuh Dev dan basis kultivasinya hanya tingkat pertama transformasi alam abadi negeri peri. Jika Dev bukan menantu Tobiason, Dixon mungkin tidak akan repot-repot memperhatikannya. Tapi sekarang, Dixon dan yang lainnya meneriaki Dev dan menganggap seperti seorang paman, yang disebut sebagai orang yang penyayang. Tobiason juga semakin menyukai Dev, dan dia memanggil Dev menantu yang berbudi luhur di sepanjang jalan. Tobiason membawa Dev dan mulai menyapu berbagai pasar gelap. Karena ukuran tubuh Dev, dia tampak seperti ayam yang cukup lemah di mata orang lain. Oleh karena itu, setiap kali mereka datang ke pasar gelap, mereka semua mengira Dev akan kalah, dan mereka bertaruh satu demi satu. Seperti yang dapat Anda bayangkan, Dev memenangkan pertandingan setiap saat, dan kemudian mendapatkan banyak koin geoperi dan sumber daya. Meskipun banyak pasar gelap ini kehilangan banyak uang, tapi mereka tidak berdaya, dan mereka tidak berani melakukan apapun. Jika mereka tidak memberikan koin geoperi, atau melakukan sesuatu kepada Dev dan yang lainnya, maka kredibilitas pasar gelap mereka akan hilang. Jika pasar gelap kehilangan kredibilitasnya, itu berarti kehancurannya. Siapa yang mau datang ke pasar gelap mereka untuk berbisnis? Dan poin yang paling penting adalah begitu aura digunakan, pasti akan bocor dan diketahui oleh para prajurit yang berpatroli di atas. Setelah lokasi pasar gelap terungkap, itu pasti akan berakhir, dan rumah penguasa kota pasti akan mengirim pasukan untuk melenyapkan pasar gelap. Jadi selama bukan momen hidup dan mati, para pemilik pasar gelap ini tidak akan melakukannya. Anda bisa memberikan atau mengambil koin geoperi ketika Anda bertaruh. Selama hari ini, Tobiason dan Dev menyapu seluruh pasar gelap di kota Badak, memenangkan koin geoperi dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Kembali ke pasar gelap Istana Rubah, Tobiason hampir memeluk Dev dengan gembira dan menciumnya. Menantu berbudi luhur, jangan tinggal di penginapan manapun di masa depan. Pasar gelap Istana Rubah ini adalah rumahmu. Saya akan mengatur kamar yang mewah dan nyaman untuk Anda. Tobiason berkata pada Dev. Dev mengangguk, lalu menunjuk Methu dan Rushkov dan berkata, kedua temanku. Mereka berdua adalah temanmu, jadi mereka adalah tamu keluarga kita. Mereka juga bisa tinggal bersama di sini. Tobiason berkata dengan sangat murah hati. Tapi identitas mereka. Dev takut identitas Methu dan Rushkov akan bocor, menyebabkan masalah bagi pasar gelap Istana Rubah. Oh. Tidak masalah, selama mereka tidak berkeliaran di pasar gelap Istana Rubah, tidak akan ada masalah. Tobiason berkata. Tuan Hu, rekan Taoisiu, bagaimana pendapat kalian berdua? Dev bertanya pada mereka berdua. Saya mendengarkan pengaturan rekan Taois Chen. Rushkov tidak peduli, dia diselamatkan oleh Dev, jadi dia hanya bisa mengikuti Dev sepanjang jalan. Jika tidak, dengan identitas manusianya, Rushkov tidak akan dapat bertahan hidup di kota Bada sama sekali. Methu sedikit malu dan berkata, masih ada dua wanita di penginapan. Bisakah saya membawanya? Tentu saja, saya akan mengatur kamar untuk Anda secara terpisah. Tanpa menunggu Dev mengangguk, Tobiason berkata. Oke.
Itu saja, aku akan menjemput mereka. Matthew sangat senang bisa menjemput kedua wanita itu. Pada waktu berikutnya, Dev dan yang lainnya tidak meninggalkan pasar gelap Istana Rubah. Lagi pula, ada segalanya di pasar gelap Istana Rubah, yang setara dengan kota kecil. Dan Dev terus berkultivasi dengan mati-matian di Menara Penindas Iblis. Dengan pasokan koin geoperi dan sejumlah besar sumber daya, kecepatan kultivasi Dev juga akan meningkat pesat. Hanya dalam waktu setengah bulan, wilayah Dev telah mencapai tingkat 8 transformasi alam abadi negeri peri. Anda harus tahu bahwa setengah bulan, di Menara Penindas Iblis, itu adalah 50 bulan, yang setara dengan beberapa tahun. Ketika Dev keluar dari Menara Penindas Iblis, semua orang menatapnya. Hanya dalam waktu setengah bulan, Dev dengan cepat meningkatkan alamnya dari tingkat pertama transformasi alam abadi negeri peri menjadi tingkat ke-8 transformasi alam abadi negeri peri, yang sungguh luar biasa. Menantu yang berbudi luhur, kecepatan kultivasimu sungguh membingungkan, tetapi kecepatan konsumsimu juga luar biasa, dan sumber daya yang dimenangkan dalam pertarungan hampir habis. Tobiason berkata tanpa daya. Jika bukan karena kurangnya sumber daya untuk memasok Dev yang berkultivasi, mustahil bagi Dev untuk keluar dari Menara Penindas Iblis itu. Ayah mertua, ini sudah sangat bagus, tapi sayang sekali semua sumber daya itu saya gunakan sendiri. Dev berkata dengan sedikit malu. Menantu yang baik, jangan sungkan. Mulai sekarang, seluruh pasar gelap Istana Rubah akan menjadi milik Anda, dan tentu saja sumber dayanya akan digunakan juga oleh Anda. Tobiason menepuk bahu Dev dan berkata. Dev sangat tersentuh, dan Dev setuju dengan ayah mertua Tobiason. Ayah mertua, saya tidak tahu apakah ada tempat uji coba atau semacamnya di Kota Badak. Saya telah meningkatkan kultivasi saya secara drastis sekarang, dan saya memerlukan beberapa pengalaman tempur. Meskipun wilayah Dev sekarang telah ditingkatkan ke transformasi alam abadi negeri peri tingkat ke-8, karena terlalu banyak tingkat peningkatan, Dev harus melalui pertempuran yang sebenarnya untuk menguasai keterampilannya. Tapi di Kota Badak ini, Dev tidak bisa begitu saja menemukan beberapa orang untuk bertarung, lalu mengalahkan yang lain. Ada api penyucian di Kota Badak, tapi terlalu berbahaya di sana. Saya khawatir wilayah Anda tidak cocok. Dan setiap kali Anda memasuki api penyucian, Anda membutuhkan 500.000 koin geoperi, dan kebanyakan orang tidak mampu membayar harganya sama sekali. Tobiason menjelaskan kepada Dev dan berkata, What? Api penyucian? Untuk siapa biayanya? Dan siapa yang mengendalikan tempat itu? Apa yang ada di api penyucian? Dev bertanya dengan bingung. Tentu saja, uang itu untuk Tuan Kota, dan seluruh api penyucian dikendalikan oleh rumah Tuan Kota. Di gunung belakang Kota Badak, ada sebuah gua yang disebut Gua Iblis. Menurut legenda, pada zaman kuno, sejumlah iblis besar ditekan di dalamnya. Kemudian, Kota Badak dibangun di sini, dan Gua Iblis itu juga dikendalikan oleh rumah Tuan Kota. Formasi untuk memasuki Gua Iblis juga dikendalikan oleh rumah Tuan Kota, dan perlahan Gua Iblis ini menjadi api penyucian. Seseorang pernah mencoba api penyucian selama setahun, dan ketika dia keluar, kekuatannya meningkat pesat, dan dia langsung pergi ke surga kedua. Tobiason menjelaskan pada Dev. Gua Iblis? Dev sangat gembira. Ayah mertua, bisakah kau mengajakku melihatnya? Apakah dengan kekuatanmu itu akan baik-baik saja? Mereka yang memasuki Gua Iblis semuanya berada di level kultivator biasa, dan banyak orang gagal keluar. Jika kau ingin menguji kekuatanmu, aku khawatir itu akan sangat berbahaya. Tobiason khawatir Dev akan berada dalam bahaya. Ayah mertua, jangan khawatir, saya memiliki rasa proporsional, aku tahu batas kekuatanku, tetapi saya tidak tahu apakah ayah mertua masih dapat memberikan saya 500.000 koin geoperi untuk biaya masuk. Dev sekarang khawatir apakah Tobiason dapat membayar 500.000 koin geoperi sebagai biaya masuk. Sekarang setelah Anda memutuskannya, saya akan mengumpulkan 500.000 koin geoperi itu, bahkan jika saya menghancurkan panci dan menjual besinya. Anda hanya perlu mempertimbangkan keselamatan Anda sendiri. Jangan terlalu sembrono setelah masuk. Jika Anda menemukan sesuatu yang salah, Anda bisa langsung keluar. Tobiason takut Dev akan berada dalam bahaya, jadi bagaimana dia menjelaskan kepada putrinya saat itu? Saya mengerti. Dev mengangguk dengan penuh semangat. Nah,
sekarang setelah kau memutuskan, ikutlah denganku. Tobiason meninggalkan pasar gelap Istana Rubah bersama Dev. Sebelum pergi, Dev mendatangi Rushkov dan Methu untuk menyapa, dan mereka berdua tinggal dengan baik di pasar gelap Istana Rubah. Terutama Methu, yang bercinta sepanjang malam, mengobrak-abrik kedua wanita itu dengan cukup keras. Membuat kedua wanita itu sangat menderita. Meninggalkan pasar gelap Istana Rubah, Tobiason membawa Dev sampai ke utara kota Badak. Anda harus tahu bahwa kota Badak sangat besar, dan di utara kota Badak, itu adalah gunung yang menjulang tinggi. Dev dan yang lainnya terbang selama lebih dari 1 jam sebelum mendarat perlahan. Pada saat ini, Dev dan yang lainnya sudah berada di kaki gunung, dan gunung besar di depan mereka membuat Dev merasa sangat tertekan. Di tengah gunung, sebuah gua selebar 100 kaki dikelilingi oleh cahaya keemasan. Sebuah tangga berkelok-kelok mengarah langsung ke gua. Di kaki gunung, sebuah halaman diselimuti formasi, dan awal tangga ada di halaman. Apa yang kalian lakukan di sini? Pada saat ini, 2 tentara armor baja datang dan menanyai Tobiason dan Dev. Kami di sini untuk mencoba untuk memasuki api penyucian. Tobiason berkata. Kedua prajurit itu hanya saling melirik, lalu keluar dan berkata, ayo masuk. Tobiason membawa Dev ke halaman, dan setelah masuk, Tobiason datang ke bagian administrasi untuk pembayaran. 1,5 juta koin giok peri per orang. Seorang wanita parubaya berkata kepada Tobiason dan Dev tanpa mengangkat kepalanya. Tobiason mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke wanita itu. Wanita itu hanya menimbangnya dengan tangannya dan menyimpannya. Ini untuk 1 orang saja, siapa di antara kalian yang akan pergi? Wanita itu kemudian menatap Tobiason dan Dev dan bertanya. Dia yang akan pergi. Tobiason berkata sambil melihat kepada Dev. Pada saat ini, wanita itu melihat lebih dekat pada Dev, matanya penuh kejutan. Memasuki api penyucian, hidup dan mati ditentukan oleh takdir, dan kami tidak bertanggung jawab. Wanita itu berkata sinis. Oke. Jangan khawatir, aku tidak akan mencarimu jika aku mati. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Wanita itu mengeluarkan kristal lavender, lalu melemparkannya ke Dev dan berkata, ini adalah kristal percobaan untuk memasuki api penyucian. Cukup berjalan menaiki tangga dari sini. Ada total 180.000 anak tangga. Anda harus berjalan ke atas. Jika Anda tidak dapat menaiki 180.000 anak tangga itu, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki api penyucian, dan 500.000 koin giok peri tidak akan dikembalikan. Brengsek. Sial, bisnis ini sangat gelap. Ketika Dev mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan bahasa kotor. Wanita itu mendengus dingin dan menatap Dev dengan tegas, seolah-olah dia akan memakan orang. Nona, jangan marah, dia masih anak-anak, jangan pedulikan dia berkata seperti itu. Setelah melihat ini, Tobiason buru-buru meminta maaf kepada wanita itu. Kemudian Tobiason menarik Dev ke samping dan berbisik, Raja Neraka mudah diajak main-main, tapi setan-setan kecil itu sulit. Jangan berkonflik dengan staf di kemudian hari. Ketika saatnya tiba, mereka akan mempersulitmu. Dan kau mungkin akan sulit untuk bisa keluar dari api penyucian. Saya mengerti. Dev mengangguk. Apa perbedaan antara dunia ini dan dunia sekuler? Bahkan anggota staf wanita ini memiliki moral yang sama. Dia bersikap sombong dan acuh tak acuh, seolah-olah seseorang berutang uang padanya. Masuklah, tapi perhatikan keselamatanmu sendiri. Jika kau merasa tidak mampu bertahan, jangan berani-beraninya bertahan dan segera keluar. Tobiason menasihati Dev, dia takut Dev akan ceroboh. Bersambung ke episode 486. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.